Zakaria dalam pandangan Islam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Ia termasuk hamba yang syaleh, penuh ketakwaan, dan terkenal dengan doanya yang sangat tulus serta kekhusyukannya dalam beribadah. Al-Quran menyebut namanya secara jelas dan berulang kali menegaskan bahwa Zakaria adalah nabi yang mendapatkan wahyu, kabar gembira, dan perlindungan dari Allah. Dalam tradisi Islam, kedudukan seorang nabi tidak hanya diukur dari gelarnya saja, tetapi dari fungsi spiritual dan tugas risalah yang dibebankan kepadanya. Zakaria menempati posisi penting karena ia adalah penghubung generasi kenabian di antara Bani Israel dan menjadi ayah dari Yahya yang juga seorang nabi besar. Dalam Al-Quran, kisah Zakaria sangat menonjol ketika ia berdoa untuk mendapatkan keturunan. Doa itu bukan sekadar permohonan seorang lelaki lanjut usia yang ingin memiliki anak, tetapi merupakan bagian dari ikhtiar seorang nabi untuk menjaga kesinambungan dakwah dan menjaga kemurnian ajaran tauhid. Allah menjawab doanya secara langsung dan mengabarkan kepadanya kabar kelahiran Yahya, seorang anak yang kelak menjadi nabi dan pemimpin spiritual bagi Bani Israel. Kabar itu disampaikan melalui malaikat, dan peristiwa ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Zakaria berada pada posisi yang menerima wahyu secara langsung, sebuah karakteristik yang hanya dimiliki oleh para nabi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran bahwa para malaikat memanggil Zakaria ketika ia tengah berdiri berdoa di mihrab dan memberi kabar gembira tentang kelahiran Yahya. Ayat ini sangat tegas dalam menempatkan Zakaria sebagai seorang nabi yang dikenal dekat dengan malaikat dan mendapatkan kabar ilahi. Di sisi lain, dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Zakaria lebih sering dipahami sebagai seorang imam keturunan Harun yang bertugas di Bait Suci. Mereka tidak menganggapnya sebagai nabi dalam pengertian penerima wahyu. Ia dianggap hanya sebagai tokoh religius yang mulia, tetapi tidak setara dengan tokoh nabi besar. Dalam tradisi mereka, wahyu dipandang telah berhenti pada masa tertentu, sehingga beberapa tokoh besar setelah itu tidak diangkat sebagai nabi. Bagi mereka, Zakaria adalah figur spiritual yang benar, namun tidak memiliki kedudukan kenabian. Ini berbeda dengan pandangan Islam yang tidak membatasi periode turunnya wahyu sebelum kelahiran Isa. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa penolakan Yahudi dan Kristen terhadap status kenabian Zakaria tidak mengurangi keabsahan kedudukan beliau dalam Islam. Mereka menjelaskan bahwa standar kenabian dalam Islam tidak mengikuti penetapan dari tradisi agama lain, tetapi berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sumber definisi nabi dan rasul bagi umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Sahih, bukan catatan sejarah Bani Israel yang sering mengalami distorsi. Banyak ilmuwan Muslim seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, Al-Qurtubi, dan ulama klasik lainnya menegaskan bahwa Zakaria adalah nabi yang diangkat oleh Allah karena menerima wahyu yang jelas dan karena posisinya dalam urutan para nabi Bani Israel. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang disebutkan dalam kitab terdahulu tentang Zakaria memang sesuai dengan sebagian besar catatan Islam, tetapi status kenabian beliau terkadang disembunyikan atau diabaikan oleh sebagian ahli kitab karena alasan historis dan teologis. Pada masa tertentu, Bani Israel lebih menekankan otoritas imam dan pendeta, sehingga gelar kenabian tidak selalu diberikan kepada tokoh yang secara nyata menerima bimbingan ilahi. Selain itu, tradisi Yahudi menganggap periode kenabian mereka berakhir jauh sebelum kelahiran Isa, sehingga tokoh yang hidup dekat dengan zaman Isa dianggap terlalu terlambat untuk disebut nabi. Padahal dalam Islam, Yahya dan Isa adalah nabi. Maka secara otomatis Zakaria pun berada dalam rantai kenabian yang sah. Menurut Al-Qurtubi, kisah doa Zakaria yang dikabulkan menunjukkan tanda-tanda kenabian yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang imam biasa. Allah memberi kabar secara langsung, menjawab doa dengan cara yang tidak biasa,
dan memerintahkan Zakaria untuk memberikan tanda kepada kaumnya. Dalam surah Maryam, Zakaria diberi tanda untuk tidak berbicara kepada manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat, dan perintah itu datang dari Allah. Ini menunjukkan bahwa Zakaria bukan hanya imam, tetapi penerima wahyu yang harus menyampaikan perintah ilahi kepada kaumnya. Perintah khusus seperti ini tidak diberikan kepada orang saleh biasa yang tidak memiliki kedudukan kenabian. Al-Tabari juga menegaskan bahwa para ulama sepakat bahwa Zakaria adalah nabi. Dalam penafsirannya, ia menyebutkan bahwa gelar nabi bagi Zakaria bukan sekadar gelar kehormatan, tetapi penetapan yang bersumber dari wahyu. Ia menolak anggapan bahwa Zakaria hanya seorang imam karena Al-Quran menyebutnya sebagai hamba yang menerima kabar dari malaikat. Dalam pandangan Al-Tabari, seseorang yang berkomunikasi dengan malaikat dan menerima kabar ilahi tidak dapat ditempatkan pada kedudukan selain nabi. Para ilmuwan Muslim juga menegaskan bahwa kesalehan Zakaria digambarkan sangat sempurna dalam Al-Quran. Ia digambarkan sebagai penjaga tempat ibadah Maryam, seseorang yang sangat dipercaya dan memiliki kedekatan spiritual yang kuat. Tidak ada imam biasa yang dalam kitab suci digambarkan berinteraksi dengan malaikat dengan cara yang begitu jelas dan langsung. Semua ini memperkuat pandangan bahwa Zakaria adalah seorang nabi. Selain itu, para ulama menambahkan bahwa kedudukan Zakaria semakin jelas ketika memperhatikan hubungannya dengan Maryam. Ia adalah wali yang Allah pilih untuk menjaga Maryam, perempuan suci yang kelak melahirkan Isa. Penunjukan ini bukan kebetulan. Allah tidak menyerahkan penjagaan Maryam kepada sosok yang tidak memiliki bimbingan kenabian. Allah menempatkan Maryam di bawah bimbingan seorang nabi agar kesuciannya terjaga dan agar ia mendapatkan pendidikan spiritual dari sosok yang paling layak. Dengan demikian, hubungan antara Zakaria dan Maryam menjadi bukti tambahan bahwa Zakaria memiliki kedudukan spiritual yang sangat tinggi. Ilmuwan Muslim juga menyebutkan fakta bahwa kaum Bani Israel membunuh Zakaria. Peristiwa tragis ini sering disebut dalam literatur tafsir dan sejarah Islam. Bani Israel dikenal sebagai kaum yang sering membangkang dan tidak segan menyakiti bahkan membunuh para nabi ketika ajaran mereka bertentangan dengan hawa nafsu. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Zakaria dibunuh karena dakwahnya tidak disukai oleh penguasa dan pendeta saat itu. Pembunuhan terhadap Zakaria merupakan ciri yang sangat khas dalam sejarah para nabi Bani Israel. Karena hanya para nabi yang sering menghadapi penentangan keras seperti itu, maka ulama menegaskan bahwa kisah tragis ini menguatkan kedudukan kenabian beliau. Semua ulama Sunni sepakat bahwa Zakaria adalah nabi. Begitu pula para ahli tafsir dari berbagai mazhab. Mereka menjelaskan bahwa perbedaan penilaian antara agama samawi bukanlah hal baru. Banyak tokoh dalam Al-Quran yang dianggap nabi oleh Islam, tetapi tidak diakui oleh tradisi lain. Contoh utamanya adalah Ishak, Yusuf, Harun, Ilyas, Ilyasa, dan beberapa nabi lainnya. Allah menetapkan kenabian tanpa perlu persetujuan manusia, dan wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah penentu kedudukan para nabi sebelumnya. Karena itu, pandangan Yahudi dan Kristen tentang Zakaria tidak menjadi landasan bagi umat Islam. Islam memiliki sumbernya sendiri dan prinsipnya sendiri dalam menilai kedudukan seorang nabi. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa keimanan kepada para nabi adalah salah satu pilar akidah. Mengakui Zakaria sebagai nabi berarti mengakui kebenaran wahyu dan cerita Al-Quran yang otentik. Mengingkari kenabian Zakaria sama saja mengingkari ayat yang secara jelas menyebutkan kedudukannya. Karena itu, para ulama menegaskan bahwa perbedaan dengan Yahudi dan Kristen dalam hal ini adalah bagian dari keistimewaan ajaran Islam yang menjaga keaslian sejarah spiritual umat terdahulu. Islam memulihkan kedudukan tokoh yang telah dipelintir, dilupakan,
atau diturunkan derajatnya oleh tradisi lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Zakaria adalah seorang nabi dalam Islam. Ia bukan imam biasa, bukan pemuka agama biasa, dan bukan sosok sejarah yang hanya memiliki pengaruh sosial. Ia adalah pemimpin spiritual yang menerima wahyu, berkomunikasi dengan malaikat, mendapatkan kabar gembira langsung dari Allah, dan mempersiapkan jalan bagi kelahiran Yahya dan Isa. Semua ilmuwan Muslim sepakat dalam hal ini, sehingga tidak ada ruang keraguan bagi umat Islam tentang kedudukannya. Zakaria adalah nabi, dan kedudukannya tetap dijaga mulia dalam ajaran Islam selamanya. Dalam tradisi keilmuan Islam, pembahasan tentang Zakaria selalu dikaitkan dengan konsep kenabian yang bersifat pilihan ilahi. Para ahli tafsir menegaskan bahwa seorang nabi bukan ditentukan oleh kedudukan sosial atau keturunannya, tetapi oleh penetapan dari Allah. Ketika Al-Quran menyebut seorang hamba dengan panggilan yang penuh kemuliaan dan mengisahkan peristiwa luar biasa yang mengiringi hidupnya, itu menjadi bukti kuat bahwa ia memiliki tugas risalah. Zakaria digambarkan sebagai seorang hamba yang sangat lembut hatinya, penuh kasih sayang kepada umatnya, dan teguh dalam mengajak manusia kepada tauhid. Ia menjalani hidup dengan ketekunan yang tinggi, selalu menjaga kesucian rumah ibadah, dan menjadi rujukan utama bagi kaumnya dalam urusan agama. Kisahnya dalam Islam menunjukkan bagaimana seorang nabi menjalani ujian batin yang sangat halus. Zakaria semakin berusia, rambutnya memutih, kekuatannya melemah, namun harapannya kepada Allah tidak pernah surut. Para ilmuwan Muslim menilai kondisi ini sebagai tanda ketawaduan yang amat dalam. Mereka menjelaskan bahwa Zakaria memahami bahwa seorang nabi tidak hanya menjalankan tugas dakwah pada zamannya, tetapi juga berusaha menjaga kesinambungan petunjuk agar tidak terputus pada generasi setelahnya. Dalam doa panjang yang ia panjatkan, terlihat perasaan takut bahwa bila ia wafat, kaumnya akan kehilangan bimbingan dan arah spiritual. Maka kelahiran Yahya bukan hanya jawaban atas asa seorang ayah, tetapi sebuah ketetapan besar untuk menyempurnakan tugas para nabi. Dalam tradisi keagamaan lain, sosok Zakaria sering dilihat hanya sebagai imam yang bertugas di rumah ibadah. Mereka memandangnya sebagai tokoh saleh, tetapi tidak menempatkannya pada derajat para penerima wahyu. Ilmuwan Muslim memandang perbedaan ini sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam naskah sejarah dan teologi umat terdahulu. Mereka berpendapat bahwa pemahaman Yahudi dan Kristen mengenai kenabian telah mengalami penyempitan makna. Dalam Islam, kenabian tidak terbatas pada tokoh besar yang membawa kitab suci. Ada nabi yang membawa hukum, ada yang memperbarui ajaran, dan ada pula yang menjaga kesucian iman pada masa tertentu. Zakaria berada dalam kategorinya sendiri karena keberadaannya menjadi jembatan penting menuju kelahiran dua nabi besar setelahnya. Para ulama juga menyoroti bagaimana Al-Quran memaparkan metode pendidikan Zakaria. Ia dikenal sangat berhati-hati dalam mendidik Maryam sejak kecil. Ilmuwan Muslim menilai bahwa pola pendidikan yang dipraktekkan Zakaria menunjukkan prinsip kenabian yang sangat matang. Ia tidak hanya menjaga Maryam secara fisik, tetapi juga memastikan bahwa lingkungan spiritualnya bersih dari kemusyrikan. Ia membimbingnya dengan penuh kelembutan, memberikan ruang bagi Maryam untuk tumbuh sebagai hamba yang dekat dengan Allah. Para ulama mengatakan bahwa sifat ini lazim dijumpai pada para nabi, sebab mereka bukan hanya guru yang mengajar, tetapi teladan yang membimbing dengan akhlak yang sempurna. Dalam banyak riwayat sejarah yang tercatat oleh para ahli tafsir, Zakaria dikenal sebagai sosok yang selalu menanamkan nilai keikhlasan dalam kehidupannya. Ia tidak mencari kedudukan duniawi. Ia lebih memilih kesunyian mihrab untuk berdoa dan mendekat kepada Allah. Ia melakukan tugas sebagai penjaga rumah ibadah dengan hati yang tulus
tanpa berharap pujian dari manusia. Ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa kerendahan hati semacam ini seringkali tidak ditemukan pada imam atau pemuka agama biasa. Justru keikhlasan mendalam ini merupakan ciri utama para nabi yang diangkat karena kejernihan batin mereka. Seorang nabi harus memiliki jiwa yang bersih agar mampu menerima wahyu dengan sempurna, dan Zakaria merupakan contoh nyata dari kriteria tersebut. Para ulama juga berpendapat bahwa cara Allah mengabulkan doa Zakaria merupakan tanda penting yang tidak boleh diabaikan. Pengabulan itu datang melalui kabar dari malaikat pada saat Zakaria sedang berdiri dalam ibadah. Peristiwa spiritual seperti ini menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan langsung dengan alam malaikat yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa penyampaian kabar melalui malaikat tidak terjadi kepada imam biasa. Para nabi selalu menjadi perantara antara manusia dan wahyu, dan hubungan mereka dengan malaikat bukan hubungan simbolis, tetapi hubungan nyata yang terjadi dengan perintah Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan Zakaria yang sangat tinggi. Selain itu, para ulama klasik menjelaskan bahwa keturunan yang dijanjikan kepada Zakaria bukan keturunan biasa. Allah menyebutnya sebagai anak yang suci, penuh hikmah sejak kecil, dan seorang yang memegang teguh ajaran kebenaran. Anak yang seperti ini hanya lahir dari seorang nabi yang memiliki kedudukan mulia. Ilmuwan Muslim menilai bahwa pengangkatan Yahya sebagai nabi menunjukkan bahwa Zakaria sendiri berada dalam jajaran keluarga kenabian. Tidak ada seorang nabi yang lahir dari garis keturunan yang tidak terhubung dengan wahyu. Karena itu, kedudukan Zakaria menjadi semakin jelas sebagai seorang nabi yang termasuk bagian dari pewaris tradisi suci Bani Israel. Para ulama juga memerhatikan bahwa Al-Quran tidak pernah menyebut Zakaria sebagai imam atau pemuka biasa. Semua penyebutannya selalu terkait dengan doa, kabar gembira, kesucian, dan komunikasi dengan malaikat. Hal ini sangat berbeda dengan tokoh-tokoh lain yang tidak tergolong nabi. Allah biasanya menyebut mereka sebagai orang saleh atau pemimpin umat, tetapi ketika menyebut Zakaria, yang tampak adalah sifat-sifat kenabian. Para ilmuwan Muslim menyatakan bahwa penggunaan bahasa Al-Quran yang jelas dan tegas merupakan bukti otentik yang mengatasi segala perbedaan pandangan di luar Islam. Bahkan dalam catatan sejarah Islam, Zakaria tidak hanya dihormati karena status kenabiannya, tetapi juga karena kesabaran yang luar biasa saat menghadapi tekanan penguasa pada masanya. Bani Israel pada waktu itu berada dalam kondisi moral yang sangat rapuh. Banyak ulama menyebut bahwa masyarakatnya diliputi kecemburuan, iri hati terhadap ilmu, dan tekanan politik yang menindas para nabi. Zakaria tetap berdiri teguh dalam menyampaikan ajaran meski berada di situasi yang membahayakan jiwanya. Kesabaran dan keberaniannya ini tidak ditemukan pada tokoh-tokoh yang hanya berstatus imam, melainkan pada para nabi yang memiliki keteguhan spiritual karena ditopang langsung oleh wahyu. Dalam banyak ulasan keilmuan, para ulama juga menyoroti bagaimana Zakaria menjadi teladan dalam memohon kepada Allah tanpa rasa putus asa. Doanya menunjukkan hubungan yang sangat lembut antara seorang nabi dengan Tuhannya. Ia tidak mengangkat suaranya, tidak tergesa-gesa, dan tidak menuntut sesuatu dengan penuh keluh kesah. Ia memohon dengan penuh hormat dan merendahkan diri. Para ilmuwan Muslim mengatakan bahwa cara berdoa seperti itu merupakan ciri khas para nabi. Mereka bukan hanya berdoa sebagai bentuk permintaan, tetapi juga sebagai bentuk penyucian jiwa dan pengakuan penuh akan ketergantungan kepada Allah. Hal ini memperlihatkan kedudukan spiritual Zakaria yang sangat tinggi dan sulit disetarakan dengan kedudukan tokoh agama biasa. Dalam diskusi teologis, para ulama menegaskan bahwa perbedaan pandangan Yahudi dan Kristen mengenai status kenabian Zakaria tidak menjadi masalah bagi umat Islam.
Islam memiliki sumber kebenaran yang berdiri sendiri. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa ketika Al-Quran mengangkat seseorang sebagai nabi, maka itu adalah ketetapan yang tidak dapat dibantah oleh catatan tradisi lain. Islam memandang sejarah rohani manusia melalui sudut pandang wahyu yang suci dan bebas dari perubahan manusia. Karena itu, kedudukan Zakaria dalam Islam tetap jelas dan tidak mungkin diturunkan hanya karena tafsiran agama lain tidak menempatkannya sebagai nabi. Dengan demikian, para ilmuwan Muslim menilai bahwa Zakaria adalah contoh yang sangat indah dari bagaimana seorang nabi menjalani hidup dengan penuh ketenangan, kesabaran, dan ketakwaan. Ia berdiri sebagai lambang kesucian dan ketulusan hati, menjadi guru bagi Maryam, menjadi ayah bagi Yahya, dan menjadi penjaga iman pada masa yang penuh penyimpangan. Semua bukti dalam ajaran Islam menegaskan bahwa dirinya adalah nabi sejati yang tugas dan kedudukannya sangat mulia dalam sejarah kenabian. Melalui Zakaria, umat Islam belajar tentang keteguhan hati, keyakinan yang mendalam, dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya.